Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Islamia, Stambuk 13020200072 dari kelas B1. Saya mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Video ini untuk memenuhi tugas pendahuluan modul 4 praktikum pemrograman web. Langsung saja, soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan PHP pada pemrograman web. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan CSS dan HTML. PHP atau Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source sebagai sebuah scripting language. PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP nantinya akan diproses di server. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan variabel serta pendeklarasian variabel pada PHP. Pada setiap bahasa pemrograman pasti terdapat yang namanya variabel. Nah, cara menuliskan atau mendeklarasikan variabel di PHP pun hampir sama. Di PHP, cara penulisan variabel harus diawali dengan tanda dolar seperti ini. Di depan nama variabel, contohnya seperti ini, dolar nama. Nama ini variabel. Berikut ini aturan dasar dalam penulisan variabel di PHP. Yang pertama, yaitu diawali dengan tanda dolar di depan nama variabel. Yang kedua, nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter underscore. Yang ini, yang tanda kurang di bawah. Terus yang ketiga, nama variabel tidak dapat diawali dengan angka. Yang selanjutnya, nama variabel hanya bisa terdiri dari karakter dan underscore. Misalnya A, underscore Z, 0, ini, dan underscore begini. Selanjutnya, nama variabel bersifat case sensitif, artinya penulisan huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Misalnya, apabila Anda menuliskan variabel dolar ya huruf kecil dan dolar huruf kapital, maka akan dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Apabila kita ingin mengetahui outputnya, bisa menggunakan statement echo seperti contoh berikut. Seperti ini, echo. Siapa namamu, terus nama akan muncul nanti ini, terus ini X tambah Y, terus Z. Jadi outputnya yaitu siapa namamu, nama jadi yang muncul namaku PHP, terus X tambah Y jadi 1 tambah 1,5 ya 2,5, dan muncul Z itu 100, seperti itu. Ada tiga skop variabel yang mesti kalian ketahui di PHP, yaitu lokal, global, dan statik. Untuk skop lokal dan global, bedanya variabel yang dideklarasikan di luar sebuah function memiliki skop global dan hanya dapat diakses di luar function. Contohnya seperti ini. Global scope yang ini di luar function. Dan untuk skop variabel lokal yang dideklarasikan di dalam sebuah function hanya dapat diakses di dalam function tersebut. Contohnya seperti ini function dan ini lokal scope-nya. Lalu bagaimana caranya mengakses global variabel dari dalam function? Kita dapat menggunakan global keyword sebelum nama variabel yang disediakan PHP. Contohnya seperti ini, function cetak variabel ini, skopnya global. Hasil ini kita masukkan toh. Hasilnya. Terus, bagaimana dengan static variabel? Terkadang kita tidak ingin nilai variabel hilang setelah function dieksekusi. Nah, di sini kita dapat menggunakan variabel static. Seperti ini, function static. X plus plus. Jadi outputnya akan menjadi 0, 1, 2, sampai seterusnya.
Selanjutnya yaitu soal nomor 3, jelaskan struktur penulisan PHP. Struktur penulisan PHP umumnya itu seperti ini. Diawali dengan tag tanda tanya PHP, baru ditulis kode programnya di dalam sini, ditutup dengan tag penutup dan tanda tanya baru tag penutup. Struktur PHP di atas dapat digabungkan dengan HTML dengan penulisan sebagai berikut. Seperti ini, tag HTML, tag head, tag title, tag penutup title, tag penutup head, tag body, baru setelah tag body baru diisi dengan tag PHP. Baru kode program, terus diakhiri dengan tag body dan tag penutup body dan tag penutup HTML. Selanjutnya, soal keempat yaitu jelaskan dan tuliskan bentuk umum percabangan dan perulangan pada PHP. Percabangan PHP untuk struktur kontrol percabangan pada PHP terdapat beberapa macam. Ada if-else, ada switch case, dan ada ternary. Yang pertama, percabangan if. Percabangan if adalah percabangan yang paling dasar. Tugasnya adalah memeriksa nilai boolean atau sebuah ekspresi logika. Jika suatu variabel atau suatu ekspresi logika bernilai true, maka proses yang ada di dalam blok kode if akan dijalankan. Jika tidak, maka perintah atau kode yang ada di dalam blok if tidak akan dijalankan. Contohnya seperti ini, yang ini akan keluar sebagai output. Bagaimana jika ternyata kondisi yang didefinisikan di dalam if ternyata tidak terpenuhi alias bernilai false? Kita bisa menangani hal tersebut dengan blok kode else. Kita ubah source kode di atas menjadi seperti ini. If selamat siswa dan else mohon maaf siswa tidak lulus. Outputnya jika nilai kurang dari 70 maka yang muncul adalah mohon maaf siswa tidak lulus. Dan apabila nilainya lebih dari 70 maka yang muncul sebagai output adalah selamat siswa. Membuat lebih dari satu kondisi dengan else if itu seperti ini. Ada kondisi pertama, selamat Anda lulus, dan kondisi kedua, jangan menyerah dan pasti bisa. Seperti itu. Selanjutnya, percabangan switch case. Percabangan yang kedua adalah switch case. Ini adalah alternatif yang bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan logika dalam PHP. Akan tetapi, penggunaan switch case ditujukan untuk kasus-kasus yang lebih sederhana daripada if-else. Perhatikan source kodenya seperti ini. So about Anda bisa mengganti di sini apa keadaan kondisi apa yang Anda inginkan. Begitu. Jika tanpa break dalam blok kode switch, kita harus menggunakan statement break karena kalau tidak, setelah sistem berhasil menemukan case yang bernilai true, dia akan tetap mengeksekusi case yang di bawahnya meskipun kondisinya sudah tidak sesuai lagi. Makanya kita perlu menggunakan break di sini. Karena kalau tidak, semua akan tereksekusi. Selanjutnya itu perulangan ternary. Ternary adalah cara singkat mendefinisikan logika percabangan. Ia mirip dengan if-else, tapi tanpa else if. Dan ternary didefinisikan hanya dalam satu baris saja. Misalkan kita punya blok if-else seperti ini. Maka Anda bisa mengubahnya seperti ini. Lebih singkatnya, hanya perlu menambahkan tanda tanya dan tanda titik dua seperti ini. Kalau ternary itu lebih singkatnya lagi. Selanjutnya perulangan PHP. Yang pertama yaitu perulangan for. Perulangan for adalah perulangan yang termasuk dalam content loop karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Bentuk dasar perulangan for seperti ini. Variabel $i dalam perulangan for berfungsi sebagai counter yang menghitung berapa kali ia akan mengulang. Hitungan akan dimulai dari 0 karena kita memberikan nilai $i sama dengan 0. Lalu perulangan akan diulang selama nilai $i lebih kecil dari 10. Artinya perulangan ini akan mengulang sebanyak 10 kali. Maksud dari $i plus adalah nilai i akan ditambah 1 setiap kali melakukan perulangan seperti itu. Contohnya seperti ini.
maka contoh kode source kodenya seperti ini, maka hasilnya akan seperti berulang sampai ke 10 kali, mulai dari 0, 1, 2, 3, 10 sampai nomor 9. Selanjutnya, perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang termasuk dalam uncounted loop karena biasanya digunakan untuk mengulang suatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Namun, perulangan while juga bisa digunakan seperti perulangan for sebagai counted loop. Bentuk dasarnya yaitu seperti ini, PHP. Hasilnya akan seperti ini, sama hasilnya. Perulangan while akan terus mengulang selama nilai dolar ulangi lebih kecil dari 10. Lalu di dalam perulangan kita melakukan increment nilai ulangi dengan ulangi plus, artinya tambah 1 di setiap perulangan. Hati-hati, jangan sampai lupa menambahkan increment atau kode yang akan mempengaruhi perulangan, karena kalau tidak, pengulangannya tidak akan pernah berhenti dan akan membuat komputer kita hang. Selanjutnya yaitu perulangan do while. Perulangan do while sama seperti perulangan while, ia juga tergolong dalam uncounted loop. Perbedaan do while dengan while terletak pada cara ia memulai pengulangan. Perulangan do while akan selalu melakukan perulangan sebanyak 1 kali, kemudian melakukan pengecekan kondisi. Sedangkan perulangan while akan mengecek kondisi terlebih dahulu, baru melakukan pengulangan. Bentuk perulangan do while yaitu seperti ini. PHP do while kondisinya, contohnya ini bentuk umumnya, contohnya ulangi sama dengan 10 do nilai ini adalah perulangan ke berapa, ulangi ini while seperti itu, hasilnya akan seperti ini, dimulai dari angka 10 sampai 1 karena kurang-kurang berarti perulangannya setiap kali perulangan maka akan berkurang 1 seperti itu. Selanjutnya yaitu perulangan for each. Perulangan for each sama seperti perulangan for, namun lebih khusus digunakan untuk mencetak array. Bentuk perulangan for each adalah seperti ini bentuk umumnya. Contohnya, contoh source kodenya itu seperti ini, Bu. Bisa dilihat. Nanti hasilnya akan seperti ini. Judul buku PHP panduan belajar PHP ini muncul ya. Judul buku dulu baru yang ini. Selanjutnya yaitu nomor 5. Jelaskan dan tuliskan bentuk modulasi PHP. Modulasi sendiri pada PHP, pembahasan ini merujuk pada pemanggilan file-file PHP pada sebuah file atau yang umum dikenal dengan istilah import atau include file pada beberapa bahasa pemrograman. Terkhusus untuk PHP sendiri, terdapat 2 cara yang masing-masing terbagi 2 untuk melakukan pemanggilan file pada PHP. Berikut ini teknik pemanggilan file PHP. Yang pertama yaitu include, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pemanggilan file pada PHP. Apabila file yang dipanggil tidak tersedia, maka PHP akan menampilkan pesan error dan akan tetap melanjutkan proses interpret kode program. Yang pertama itu include melakukan pemanggilan file yang apabila terdapat file yang sama dipanggil, maka file tersebut akan ikut disertakan sesuai dengan jumlah file tersebut tersebut dipanggil. Contohnya seperti ini, tag tanda tanya PHP include file PHP seperti ini. Selanjutnya include once, melakukan pemanggilan file yang apabila terdapat file yang sama dipanggil, maka file tersebut hanya akan disertakan sekali saja. Contoh, tag PHP, include once PHP, seperti ini. Yang kedua, require merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pemanggilan file pada PHP. Apabila file yang dipanggil tidak tersedia, maka PHP akan menampilkan pesan fatal error dan menghentikan proses interpret kode program. Yang require
melakukan pemanggilan file yang apabila terdapat file yang sama dipanggil, maka file tersebut akan ikut disertakan sesuai dengan jumlah file tersebut dipanggil. Contoh seperti ini. Dan yang kedua, require once. Melakukan pemanggilan file yang apabila terdapat file yang sama dipanggil, maka file tersebut hanya akan disertakan sekali saja. Contoh, PHP require once. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 6 yaitu jelaskan dan tuliskan metode-metode pengiriman data menggunakan PHP melalui form. Dua metode-metode pengiriman data menggunakan PHP yaitu metode get dan post. Pengertian get dan post pada PHP yaitu get dan post sebenarnya adalah metode yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan suatu nilai ke halaman tertentu. Kedua metode memang sama-sama memiliki fungsi untuk mengirimkan data pada PHP walaupun ada perbedaan di antara keduanya. Berikut akan dibahas perbedaan antara metode get dan metode post pada PHP. Yang pertama, metode get. Metode get adalah metode yang datanya dikirim melalui URL. Data yang dikirim di URL berupa rangkaian pasangan nama dan nilai yang dipisahkan oleh ampersand. URL dengan data get akan terlihat sebagai berikut seperti ini. Apabila kita lihat dari URL di atas yang ini, di sana terdapat nama untuk file PHP yaitu data PHP. Nah, file inilah yang kita tuju pada formulir get. Berikutnya ada pembatas antara file PHP dan juga variabel yang dikirimkan yaitu tanda tanya. Dan yang terakhir yaitu variabel yang dikirimkan beserta isi datanya yang dipisah dengan tanda ampersand. Variabel yang dikirimkan adalah num dan age. Yang kedua itu metode post. Metode post adalah metode pengiriman data yang datanya tidak disimpan pada URL. Data pada metode post ini tetap dikirim akan tetapi tidak ditampilkan pada URL seperti get. Metode post ini biasanya digunakan saat registrasi yang membutuhkan input email dan password yang seharusnya tidak muncul di URL. Metode post ini dirasa lebih aman daripada metode get. Bahkan metode ini juga bisa mengirimkan file seperti gambar dan dokumen, tidak hanya teks saja. Terima kasih, itulah tadi penjelasan tentang tugas pendahuluan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.